Sambutlah salam saya walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Durian berduri di panpak nanti. Dewan juri yang saya hormati. Hai salam literasi, apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Kenzi Dahai Iqbal. Kelas 5A, saya bersekolah di SDN Impres 3 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Sobat literasi, lihat buku yang saya bawa. Buku ini disusun oleh Filian dan Gibran, diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama, Surabaya. Di dalam buku ini ada cerita yang ingin saya bagikan, yaitu cerita legenda Tanduk Alam. Cerita ini merupakan cerita rakyat Banggai Laut, tempat kelahiran saya. Begini ceritanya. Legenda Tanduk Alam. Dahulu kala di Banggai hiduplah seorang ulama agama Islam berasal dari negeri Palembang yang bernama Hasan Tanduk Alam. Di masyarakat dia dikenal dengan nama Tanduk Alam, tapi tidak bertanduk ya. Sebelum tiba di Banggai, ia sempat menetap di tanah Sia-sia, membuat berbagai macam perhiasan sambil mengajarkan agama Islam. Tanduk Alam juga dikenal di kalangan istana kerajaan Banggai yang dipimpin oleh Raja Adi Cokro. Suatu hari, istana kerajaan Banggai dan seluruh rakyat negeri Banggai bersedih karena tiba-tiba putri Raja Adi Cokro hilang. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu oleh orang-orang Tabelo atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai kerajaan Banggai. Pergilah ke Pulau Sagu, selamatkan putriku. Perintah Baginda Adi Cokro kepada keempat basalnya. Dengan membawa pasukan, keempat basal itu berlayar menuju Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan kerajaan Banggai dan pasukan kerajaan Tabelo. Namun, pada akhirnya pertempuran mereka gagal menyelamatkan Tuan Putri. Maafkan kami, Baginda. Jumlah pasukan Tabelo jauh lebih banyak, kata salah seorang basalo. Raja Adi Cokro duduk termenung dengan wajah yang sedih. Ia sungguh mencemaskan keselamatan putrinya. Tiba-tiba basalo lain bernama Tanda Bendukan berkata, bagaimana jika kita meminta pendapatan Alam? Ia adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Hamba yakin dia pasti dapat membantu kita. Kau benar juga. Selama ini dia selalu membantu kita memecahkan masalah. Cepat kau panggil dia untuk menghadapku. Perintah Baginda Adi Cokro. Tanah Benenungan segera bergegas menuju kediaman Tanduk Alam. Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Baginda, kata Tanduk Alam saat menghadap Baginda Adi Cokro. Tolong temukan putriku. Aku sangat mencemaskannya, keluh Baginda Adi Cokro. Baiklah, hamba akan berusaha membantu. Namun, sebaiknya hamba tak usah membawa pasukan, karena semakin banyak pasukan akan semakin banyak pula korban yang berjatuhan, jawab Tanduk Alam. Raja pun menyanggupinya. Tanduk Alam dan keempat basalo berlayar menuju Pulau Sagu.
Dalam perjalanan, mereka mengatur siasat, memutuskan hanya tanduk alam yang akan memasuki Pulau Sagung. Tanduk alam, apakah tidak berbahaya jika kau pergi sendiri? Hanya salah seorang Basalo. Jika Tuhan mengizinkan, aku pasti dapat menyelamatkan Tuan Putri. Jawab tanduk alam. Tanduk alam memanjatkan doa. Tubuh tanduk alam menghilang dari atas perahu. Dengan mudahnya, ia melewati orang-orang kebelo yang menjaga rumah tempat Putri disembunyikan. Tanduk alam memasuki satu kamar. Dilihatnya Putri sedang tidur. Putri terkejut saat melihat seorang pemuda berjubah putih di dekatnya. Tenanglah Tuan Putri, aku tanduk alam. Aku diutus ayahandamu untuk menyelamatkanmu dari tempat ini, kata tanduk alam dengan suara pelan. Benarkah itu Tuan? Tanya sang putri. Benar Tuan Putri, aku kemari bersama keempat pengawal ayahandamu. Mereka sedang menunggu di perahu. Ayo Tuan Putri, kita harus segera meninggalkan tempat ini, ajak tanduk alam. Bagaimana caranya Tuan? Tanya sang putri. Duduklah dan pejamkan matamu Tuan Putri, ujar tanduk alam. Putri pun duduk dan memejamkan matanya. Tanduk alam memegang kedua tangan sang putri sambil memanjatkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat sang putri membuka mata, keduanya sudah berada di atas perahu. Keempat Basalo itu terkejut, bukan kepalang, saat melihat tanduk alam dan sang putri tiba-tiba muncul di samping mereka. Ayo Basalo, kita harus segera meninggalkan pulau ini, perintah tanduk alam. Raja Adi Cokro menyambut kedatangan putrinya dengan sukacita. Sebagai ucapan terima kasih, ia menawarkan hadiah pada tanduk alam. Sebutkan saja apa yang kau mau, aku akan mengabulkannya, kata raja. Hamba tidak memiliki keinginan, tapi sekiranya Baginda tidak keberatan, hamba meminta segedang tanah kosong dan rawa-rawa untuk hamba tani durian dan sagu. Jawab tanduk alam. Raja Adi Cokro terkesan dengan permintaan tanduk alam yang sederhana itu. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka lahan yang akan diberikan kepada tanduk alam. Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro mendapat hasil yang berkelimpahan. Tanduk alam juga tak pelit berbagi ilmu berkebun. Banyak penduduk Banggai yang sukses menanam di kebun mereka sendiri. Tanduk alam mempersunting Putri Basalo tanah berlindungan. Tanduk alam hidup di negeri Banggai hingga akhir hayatnya. Dengan tujuan menghargai jasa beliau terhadap negeri Banggai, masyarakat di daerah tersebut mengubur jasa tanduk alam di Tanah Banggai. Jadi sobat literasi, ada yang tahu tidak di mana letak makam tanduk alam berada? Hayo, sini saya kasih tahu. Makam tanduk alam terletak di belakang istana kerajaan Banggai, tepatnya di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sobat literasi, kalau ada yang mau berkunjung, berziarah, silahkan ya, karena makam tanduk alam masih terletak di perkotaan Banggai. Jadi, pesan moral dari cerita tanduk alam tadi adalah berbuat baiklah dan ikhlas membantu orang lain, maka jalan hidup kita akan dimudahkan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.